Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Moga-moga di pagi hari ini kita selalu diberikan kesehatan, umur panjang, serta rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, anak-anakku yang saya banggakan semuanya. Seperti biasa, pada kesempatan pagi hari ini saya tidak bosan-bosan dan tidak henti-hentinya mengingatkan kepada kalian agar selalu menyimak materi yang saya berikan dari awal materi sampai akhir materi. Karena jika kalian tidak mengikuti, khawatirnya nanti ketika ada pengisian form berupa resume, kalian tidak dapat mengisinya, ya. Karena kalau misalnya kalian tidak mengisi form tersebut, itu artinya kalian tidak mengikuti materi saya pada kesempatan pagi hari ini. Langsung saja, sebelum kita memulai materi pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang disampaikan pada pagi hari ini ada manfaatnya untuk kalian ke depannya. Oke. Kita mulai saja membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas mengenai karakteristik kewirausahaan. Ya. Apa sih karakteristik kewirausahaan itu? Bisa kalian lihat di buku LKS yang sudah kalian miliki di halaman 10 di situ. Di situ ada bagian B, yaitu karakteristik kewirausahaan. Karakteristik kewirausahaan adalah sifat atau tingkah laku yang khas dari wirausahawan yang membedakannya dengan orang lain. Jadi, di sini dikatakan adanya perbedaan sifat atau tingkah laku yang dimiliki oleh seorang wirausahawan yang membedakannya dengan orang lain. Jika kalian misalnya menjadi seorang wirausaha, itu pasti memiliki sifat atau karakter berbeda dengan orang yang tidak menjadi seorang wirausaha. Mengapa bisa demikian? Karena di diri kalian itu ada beberapa sifat yang kalian miliki, ya. Misalnya di situ dapat dijabarkan. Oke, kita lihat. Berikut adalah karakteristik wirausahawan. Yang pertama adalah motivasi untuk berprestasi. Seorang memiliki minat berwirausaha karena adanya motif tertentu, yaitu motif berprestasi. Motif berprestasi merupakan nilai sosial yang menekankan pada hasrat untuk mencapai yang terbaik guna mencapai kepuasan secara pribadi. Jadi ketika kalian menjadi seorang wirausaha, ini ada karakteristik yang membedakan dengan orang lain yang tidak menjadi seorang wirausaha. Ya, salah satunya adalah motivasi untuk berprestasi. Jadi di dalam diri kalian itu selalu ada sifat atau ibaratnya rasa termotivasi untuk berhasil atau untuk berprestasi. Jadi
apa yang ada di diri kalian atau di pikiran kalian itu selalu ibaratnya mengacu pada bagaimana caranya kalian itu bisa sukses, ya. Nah, di sini ciri-ciri seorang wirausaha yang memiliki motif berprestasi menurut Suryana pada tahun 2003 diantaranya sebagai berikut. Yang A, ingin mengatasi sendiri kesulitan dan persoalan-persoalan yang timbul pada dirinya. Nah, meskipun di sini dikatakan adanya kesulitan, justru bagi seorang wirausaha, kesulitan ini merupakan tantangan yang bagaimana caranya bisa diselesaikan atau dicari jalan keluarnya. Contoh misalnya ketika kalian menjadi seorang wirausaha menghadapi sebuah kesulitan, nah disinilah jiwa kalian itu tertantang. Bagaimana caranya supaya bisa mengatasi kesulitan tersebut. Misalnya ketika kalian ibaratnya dihadapkan pada pilihan untuk memajukan ibaratnya usaha kalian. Contoh misalnya kalian sedang berusaha di bidang kuliner, menjajakan dagangan kalian. Contohnya misalnya bakso misalnya. Nah, ketika kalian membuka usaha di bidang kuliner yaitu bakso, ini banyak pesaingnya, ya. Nah, ketika banyak persaingan ini merupakan kesulitan. Kesulitannya apa? Bagaimana cara dagangan kalian atau produk kalian ini bisa laku. Nah, inilah merupakan tantangan, kesulitannya, ya. Oke. Kemudian yang B, selalu memerlukan umpan balik yang segera untuk melihat keberhasilan atau kegagalannya. Jadi umpan balik yang dimaksud di sini bagaimana cara kalian ibaratnya mengetahui sukses atau tidaknya usaha kalian yang dijalankan. Kalau emang misalnya berbicara tentang produk, misalnya ketika kalian sudah membuat produk terus kemudian dipasarkan, itu bisa dilihat. Bisa dilihatnya dari segi misalnya dari pemasukan atau misalnya keluar masuknya produk di usaha kalian. Contoh misalnya yang sangat sederhana tadi seperti misalnya kalian ketika jualan bakso, bisa dilihat di situ apakah bakso kalian itu bisa diterima oleh masyarakat atau tidak. Pak, bagaimana Pak bisa diketahui produk bakso saya ini diminati oleh masyarakat atau tidaknya? Yang mudah saja kalian bisa lihat mungkin dari pengunjungnya, ya. Pengunjung kelihatan banyak atau tidak nih, sedikit atau tidak. Nah, kalau misalnya kalian ibaratnya Pak banyak sih pengunjung ke sini setiap hari, tapi nggak tahu dah itu pengunjung ketika makan bakso saya dia ngerasa enak apa enggak. Nah, ini gampang atau mudah, ya. Kalau emang pengen tahu kasih angket, ya. Hitung-hitung kalian promosi angket. Ketika pengunjung udah datang ke sini, dikasih angket suruh ngisi, ini enak nggak baksonya, misalnya ada apa kekurangannya. Nah, setelah mendapat angket tersebut bisa dilihat di situ kekurangan atau kelebihan yang kita miliki. Dulu pernah ada sekitar tahun berapa tuh? 2000-an lah, 2001 atau 2001 ya 2001 atau 2002 atau masih 90-an tuh. Dulu itu keluar motor ibaratnya produk Honda yaitu berupa motor Grand. Terus
saingannya yaitu motor Yamaha. Nah, pada saat itu Yamaha mengeluarkan jenis motor bebek yang berupa F1 atau anak-anak muda sekarang manggilnya POS1 lah ya, POS1. Nah, ketika mengeluarkan motor tersebut, itu pabrikan Yamaha benar-benar maju sehingga membuat pabrikan motor Honda itu ibaratnya mulai meredup. Tapi kemudian pada saat itu pabrikan motor Honda atau di dealer-dealer tertentu atau di tempat servis itu memberikan angket kepada setiap konsumen yang memiliki motor Honda, apa kekurangan, apa kelebihannya, sehingga dari angket tersebut dapat atau ada masukan-masukan dari konsumen. Kemudian pabrikan Honda mengeluarkan motor Supra dulu itu yang hampir mirip dengan POS1, meskipun ibaratnya Supra ini kalau dibilang ibaratnya dari fitur, dari tampilan beda jauh dengan POS1, tapi setidaknya di situ ada masukan sehingga itulah yang digunakan oleh wirausaha untuk melihat keberhasilan atau kegagalannya. Harus ada perubahan di situ. Oke. Yang berikutnya yang C atau yang ketiga, motivasi untuk berprestasi, yaitu memiliki tanggung jawab personal yang tinggi. Nah, di situ harus ada di hati kalian. Ketika ingin maju harus memiliki tanggung jawab personal yang tinggi, dalam artian diri sendiri itu, di diri kalian harus ada tanggung jawab. Setiap apa yang ada yang menjadi tugas kalian harus mengerjakannya dengan penuh rasa tanggung jawab dan ikhlas. Kalau misalnya kalian tidak setiap kali mengerjakan sesuatu tidak penuh dengan tanggung jawab atau dengan rasa ikhlas, ini biasanya sih ada saja pekerjaan tersebut yang kurang. Contoh misalnya ketika kalian ibaratnya dapat tugas dari orang tua kalian ibaratnya untuk berbelanja misalnya ke pasar misalnya, contoh ini mah. Tapi kalian di situ ketika mau menjalankan tugas itu ini mau tidak ya males-malesan atau tidak ikhlas lah ketika berangkat. Mungkin ada saja ibaratnya kendalanya, entah itu ban motor bocor karena di diri kalian itu ada rasa ngedumelnya, kalau bahasa Jermannya mah bahasa ngedumel ya, sehingga itulah yang ibaratnya membuat masalah tersebut timbul. Makanya di situ dijelaskan motivasi untuk berprestasi yang ketiga adalah memiliki tanggung jawab personal yang tinggi. Intinya mah kalian harus memiliki rasa tanggung jawab. Kemudian yang keempat di dalam motivasi ini yaitu berani menghadapi resiko dengan penuh perhitungan. Jadi ini seorang wirausaha ini yang memiliki motivasi untuk berprestasi, yang keempatnya adalah berani menghadapi resiko dengan penuh perhitungan. Jadi setiap kali ada masalah atau dalam mengambil keputusan itu harus ada perhitungannya. Jangan sampai ketika kalian mengambil keputusan itu menggunakan nafsu ya. Contoh misalnya di salah satu perusahaan ketika kalian menjadi seorang pemimpin, ini kalian dihadapkan dengan pilihan yang sulit misalnya karena kalian ibarat sedang emosi ya, menggebu-gebu, udahlah saya pilih yang A misalnya, padahal kalau dilihat-lihat yang A ini misalnya kurang baik ke depannya, tapi karena kalian emosi dipenuhi hawa nafsu akhirnya mengambil keputusan A, padahal ada keputusan B yang lebih ibaratnya fleksibel misalnya. Makanya ketika kalian
menghadapi resiko, dihadapkan untuk mengambil keputusan, kalian harus menggunakan kepala dingin, ya, tenang. Dan tenang dalam artian dapat memperhitungkan baik atau tidaknya keputusan yang kalian ambil. Terus kemudian yang terakhir di dalam sebuah motivasi untuk berprestasi ini, yaitu menyukai tantangan dan melihat tantangan secara seimbang. Nah, biasanya kalau misalnya seorang wirausaha ini tantangan ini jadikan motivasi, karena apapun itu ibaratnya lebih memacu adrenalin bagi seorang wirausaha ketika menghadapi sebuah tantangan, ya. Oke, sampai sini untuk yang motivasi. Jika kalian misalnya ada yang kurang paham, seperti biasa kalian bisa langsung WA saya, ya. Tanyakan nomor WA saya kepada wali kelas kalian. Jika kalian ibaratnya ada materi yang kurang paham, ingin ditanyakan secara langsung ke saya. Kemudian untuk karakteristik kewirausahaan ini, di sini kan dibagi semuanya, totalnya ada 12, ya, menurut siapa, Suryana pada tahun 2003 tadi sudah, yang motivasi sudah kita bahas. Kemudian yang kedua adalah selalu perspektif. Perspektif di sini mencerminkan bahwa seorang wirausahawan harus berpikir, berusaha dan memanfaatkan peluang dengan penuh perhitungan untuk meraih masa depan yang optimis. Jadi kalian itu ketika jadi seorang wirausahawan harus memiliki pikiran yang ibaratnya benar-benar positif, ya. Selalu perspektif mencerminkan bahwa kalian itu ibaratnya memiliki pikiran yang ibaratnya benar-benar luas, ya, sehingga ibaratnya mampu menghadapi segala peluang, menghadapi segala rintangan atau masalah, ya. Kemudian yang ketiga adalah memiliki kreativitas atau daya cipta yang cukup tinggi, ya, berarti mempunyai kemampuan untuk berpikir yang baru dan berbeda. Timbul ide-ide kreativitas ketika kalian ibaratnya melihat suatu tantangan. Wah, tantangan ini harus dilawan nih. Caranya dengan bagaimana? Berpikir, mengeluarkan ide-ide yang baru dengan kreativitas kalian. Contoh misalnya tadi ketika kalian ibaratnya memiliki usaha di bidang kuliner bakso, banyak pesaing-pesaing kalian yang ibaratnya baksonya menarik, rasanya enak, harganya terjangkau. Nah, di sini harus timbul ide kreativitas kalian supaya ibaratnya dapat menyaingi pesaing-pesaing kalian, ya. Entah kalian ibaratnya membuat tampilan bakso kalian lebih menarik, ya. Yang tadinya baksonya bulat dibentuk baksonya menjadi kotak, misalnya bakso kotak. Atau misalnya yang tadinya rasanya misalnya baksonya cuman daging sapi, bisa diisi sama kalian isinya bakso isi keju bisa, atau bakso isi sosis bisa, atau bakso segala macam-macam isi misalnya. Itu ibaratnya kan ada kreativitas yang timbul di jiwa kalian, di pikiran kalian. Ini merupakan salah satu ibaratnya strategi untuk ibaratnya melawan pesaing kalian, ya. Atau misalnya dengan ini tampilan tempat penjualan kalian, ya, dekorasi tempatnya atau pelayanannya. Biasanya kan kalau anak-anak muda sekarang itu lebih mengutamakan tempatnya, dijadikan tempat nongkrong, kemudian
selfie, diupload ke media sosial ya. Lebih kebanyakan memilih tempat biasanya untuk anak-anak sekarang itu, apalagi seumuran kalian. Nih nongkrong di tukang bakso ini nih, wih tempatnya enak, buat selfie katanya, bagus loh katanya itu, pokoknya menarik dah katanya gitu kan, biasanya seperti itu ya. Sekali lagi kalian itu sebagai seorang wirausaha harus memiliki karakteristik. Salah satunya tadi memotivasi, selalu berpikir perspektif, kemudian memiliki kreativitas atau daya cipta yang tinggi ya. Jangan sampai habis ide-ide kalian ketika kalian menjadi seorang wirausaha ya. Contoh misalnya kalau misalnya inilah yang mudah itu kan HP tuh, HP kan hampir setiap tahun atau hampir setiap bulan ada ibaratnya perbaikan, perbaruan dari HP yang ibaratnya biasa saja, terus kemudian bisa video call, kemudian dari macam-macam fiturnya yang tadinya kameranya cuma 1 jadi 2 jadi 3. Nah itulah merupakan ibaratnya di dalamnya itu ada daya cipta atau kreativitas yang tinggi ya, untuk melawan atau memenuhi permintaan dari para konsumennya. Next, yang selanjutnya yaitu yang nomor 4, memiliki perilaku inovatif tinggi. Memiliki perilaku inovatif tinggi merupakan salah satu kunci dari semangat berwirausaha. Setiap orang dibekali talenta atau jiwa wirausaha, walaupun dalam derajat kapasitas yang berbeda-beda. Jika talenta tersebut diberikan wadah yang baik, maka perkembangan dan kemajuan akan memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan ya. Nih, dalam artian gini, setiap orang itu, baik saya, kalian semuanya, atau saudara-saudara kalian atau tetangga-tetangga kalian semua, ini sebenarnya memiliki kemampuan perilaku inovatif yang tinggi ya. Semuanya memiliki, setiap orang dibekali talenta jiwa wirausaha. Jadi ada jiwa wirausaha itu di setiap orang itu ada sebenarnya. Cuman balik lagi ke orang tersebut, mampu tidak ya, bisa tidak mengembangkan talenta yang dimiliki dari masing-masing orang tersebut ya, talentanya, terus juga kesempatannya. Kalau misalnya talentanya ibaratnya tidak dikembangkan atau tidak diasah, itu sama saja berarti ya. Kalau misalnya kalian ibaratnya memiliki talenta wirausaha, kembangkan aja mumpung misalnya kalian masih usianya sangat muda ya. Karena kalau misalnya kalian ibaratnya kan kebanyakan kalian itu berpikirnya ketika lulus ingin kerja di salah satu perusahaan. Ini sebenarnya jangan ibaratnya berpikir seperti ini ya. Justru kalian belajar kewirausahaan ini diajarkan bagaimana cara kalian itu bisa membuka usaha baru ya. Jangan tergantung sama perusahaan saja atau pabrik saja. Kalau misalnya kalian ibaratnya tergantung sama pabrik atau perusahaan, bisa kalian bayangkan sekali lagi ketika kalian lulus nanti ya. Ini ketika kalian lulus banyak pesaing di antara kalian. Yang jadi pertanyaan ketika kalian ingin masuk kepada salah satu perusahaan atau pabrik, bisa nggak kalian menjawab persaingan tersebut? Ada enggak ibaratnya kalian skillnya, kemampuannya. Sedangkan ketika kalian lulus itu banyak sekolah-sekolah lain juga yang lulus. Ada yang di swasta kayak kalian, dari kabupaten aja udah ketahuan, Pilar Bangsa, terus kemudian macam-macam lah yang ada di wilayah Sepatan ya. Terus belum yang di kotanya, belum yang dari Sumateranya. Kalau misalnya lulus pada angkatan kalian terus ingin kerja di pabrik, ngelamar bareng-bareng kalian, ini pabrik juga nggak bakal bisa
menerima semuanya. Untuk itu sekali lagi saya tekankan, kalian pelajari ya. Pelajari, ibaratnya kembangkan apa yang kalian miliki agar nantinya bisa menjadi ibaratnya usaha atau ibaratnya mata pencarian kalian ya. Apalagi kalian ibaratnya ngambil jurusan multimedia, kalian pelajari multimedia ini ya, agar nanti ketika kalian lulus kalian tidak kaget ketika kalian misalnya ngelamar kerja belum dapat kerjaan, kalian bisa membuka lapangan kerja baru dengan ilmu dan basic kalian sebagai multimedia yang berkaitan dengan komputer. Kembangkan. Oke anak-anakku, mungkin pada kesempatan pagi hari ini cukup sampai di sini materi yang saya sampaikan. Insya Allah minggu depan akan kita lanjut materi yang belum dijelaskan semuanya. Mungkin apabila ada